Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dari Dia menyertai kita sepanjang segala abad. Amin. Nah, siapkah kita hidup di dalam Kristus? Teman-teman pasti sudah tahu kan, menjadi orang Kristen itu nggak gampang. Perlu yang namanya memikul salib, memikul beban namanya. Dan kita pasti akan mengalami yang namanya dihina, diolok-olok, dijelek-jelekin, dijauhin. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Berbunyi seperti ini. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Pasti sudah jelas banget nih di ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang yang mau beribadah kepada Kristus pasti akan mengalami yang namanya aniaya dalam batin, mental, tekanan, melalui olok-olokan yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Lalu di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 7 dengan judul perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tuh harus yang namanya hidup di dalam Dia. Nggak bisa hidup di luar Dia. Karena apa? Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Kristus adalah maut. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sebagai orang percaya, kita harus yang namanya bersyukur, telah mengenal akan kasih-Nya, kasih mula-mula, dan iman kita harus kokoh, teguh, supaya kita dapat berdiri dan bertahan dengan iman yang benar kepada Kristus Tuhan Allah kita. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Karena iman kita sudah kuat, pasti kita akan berjaga-jaga atau berhati-hati. Kita dapat menyaring setiap ajaran yang masuk ke telinga kita, dan kita bisa memilah apakah ajaran ini datang dari Kristus atau bukan. Nah, untuk kita bisa tahu atau bisa berjaga-jaga, butuh yang namanya kesadaran. Kita butuh yang namanya sadar diri. Nah, kesadaran tersebut datang dari mana sih? Kesadaran tersebut datang dari hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang turun atas kita oleh kuasa Roh Kudus. Nah, permulaan untuk mendapat hikmat yang dari Tuhan tuh ada di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Nah itu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sebenarnya Viti kemarin juga aku udah bahas tentang ayat ini. Tapi untuk kita bisa berjaga-jaga butuh yang namanya kesadaran, butuh yang namanya hikmat dari Tuhan. Nah itu, aku bisa dapat dari permulaan itu. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Karena apa? Kita nggak menggunakan pengertian kita sendiri, tapi kita minta bimbingan dari Roh Kudus, minta kuasa Allah untuk menyertai kita, maka hikmat itu bakal ada. Hidup dalam Kristus itu sangat perlu bagi kita sebagai orang yang percaya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama itu adalah kehidupan kita yang masih di dalam dosa, tetapi ketika kita sudah menerima Kristus di dalam hati, dan orang yang menerima Kristus itu memang harus taat setiap perintahnya. Nah, yang baru sudah datang, hidup di dalam Kristus itu harus benar-benar mendengar suara-suaranya, taat kepada perintahnya. Yang dimaksud mendengar suaranya adalah kita peka terhadap firman Tuhan. Nah, di dalam ayatnya yang ke-21,
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Orang yang hidup di dalam Kristus itu akan dibenarkan, dan kita akan memperoleh yang namanya keselamatan oleh karena kesalahan kita, sehingga Dia yang tidak berdosa disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Dulu sebelum Kristus ada di dunia, keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi saja melalui Musa atau hukum Tauratnya. Nah, setelah Kristus datang, Dia telah menggenapi itu semua dengan hukum kasih yang Dia ajarkan kepada kita. Jadi setiap bangsa-bangsa itu berhak memperoleh keselamatan karena Kristus datang ke dunia bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk bangsa-bangsa. Jadi kita yang hidup di dalam Kristus, kita berhak yang namanya mendapatkan keselamatan tersebut. Jadi siapkah kita hidup di dalam Kristus, siap menanggung demi namanya, dan kita siap berjuang dengan iman penuh percaya akan keselamatan hanya ada padanya, dan kita semua sepakat mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Hidup di dalam Kristus memang tidak berjalan mulus, pasti ada yang namanya cobaan, ada tanjakan, lika-likunya, tetapi Tuhan Yesus pasti akan sediakan pendaratan bagi kita yang aman, yaitu bersama Dia di dalam kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Terima kasih teman-teman.